Calon Wakil Wali Kota Metro Komaru Zaman akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kota Metro Senin siang. Terdakwa calon nomor urut 2 ini terjerat kasus pelanggaran kampanye diduga memakai fasilitas negara. Sidang perdana digelar untuk mendengarkan keterangan 9 orang saksi. Sidang terdakwa yang jadi wakil dari calon wali kota Wahdi Sirajuddin ini juga dipantau langsung pihak Komisi Yudisial. Selain memantau sidang, Komisi Yudisial juga akan memantau ketat para hakim hingga vonis dijatuhkan. Sidang ini menjadi perhatian publik dan Komaru dikawal para pendukungnya. KY itu punya program prioritas nasional di 2024. Ini adalah untuk memantau perkara-perkara pemilu dan pemilihan. Jadi semua perkara yang itu terkait dengan perkara pemilu dan pemilihan di tahun 2024 itu jadi prioritas KY. Maka dengan adanya perkara prioritas tersebut, maka kami turun dalam memantau perkara ini. Ini intinya yang kita pantau hakim untuk berlaku adil itu seperti apa? Kita berharapnya KY itu berharap dengan adanya kami dan Komisi Yudisial berharap bahwa hakim itu dapat menjalankan atau bertindak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Udah itu aja. Sebelumnya Bawaslu Metro menangkap Komaru yang berkampanye saat membagikan bansos pada 19 September 2024 lalu. Jika terbukti bersalah, Komaru akan ditahan selama 6 bulan penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Kota Metro. Kota Metro ini akan semakin baik kalau dipilih lagi. Truk yang mengangkut surat suara untuk Pilkada Lampung Utara tidak digembok saat terjaring pemeriksaan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Senin dini hari. Pemeriksaan oleh tim gabungan dari Bawaslu, tentara, dan polisi saat truk turun dari kapal Roro. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, segel pintu truk tidak rusak dan tidak ada bekas pintu dibuka di jalan. Lalu nama sopir juga sesuai dengan yang tertera pada surat jalan. Petugas memastikan pengiriman surat suara Pilkada Lampung Utara aman. Menurut petugas Bawaslu, pencegatan truk di Pelabuhan Bakauheni ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pendistribusian surat suara Pilkada dari KPU Pusat ke KPU daerah. Sesuai dengan laporan yang kita dapatkan, dari mulai berapa jumlah armadanya, berapa surat suara dan kabupaten mana saja yang mau dikirim, itu kita harus pastikan semuanya sama, sesuai dengan laporan dan data di lapangan. Yang kedua, pasca turun dari kapal, tentu saja kita juga harus memastikan, pertama, kesesuaian data antara sopir, antara driver yang membawa dengan surat jalan yang mereka bawa harus sesuai. Terkait segel-segel aman semua, Bang? Semuanya segel aman, kecuali memang satu yang ada di armada Lampung Utara W kanan memang tidak ada gemboknya. Akan tetapi kita juga harus memastikan kepada teman-teman driver yang memang dari awal, termasuk ada teman-teman KPU yang mengawal dari perusahaan sampai sekarang, kita memastikan juga bahwa memang dari awal tidak ada gemboknya. Tapi kita juga harus antisipasi dengan menyesuaikan data kembali bahwa setiap siapapun yang membawa ini harus sama dari mulai perusahaan sampai nanti di kabupaten kota, logistik ini sesuai dengan datanya. Total terdapat 15 truk box yang mengangkut surat suara Pilkada di Lampung. Setibanya di Lampung, truk kemudian langsung menuju KPU daerah dengan dikawal tentara dan polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Acara debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati di Lampung Utara diwarnai dengan mati lampu pada Minggu malam. Listrik PLN di lokasi acara debat di aula salah satu kampus di Kota Bumi padam selama hampir 1,5 jam. Akibat listrik PLN padam tersebut, acara debat ditunda yang seharusnya dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat molor jadi pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Penundaan acara debat juga karena genset yang disewa meledak saat baru dinyalakan. Udah mati lampu, benar. Udah mati lampu. Berapa jam kita? Ada
Sejaman lah, sejaman. Kita tahu nggak kenapa mati lampu tadi? Katanya ada kerusakan. Kebakaran apa? Konslet. Maka kita tertunda, agak kecewa juga ya. Pihak KPU menyatakan acara debat kandidat tersebut telah disiapkan secara matang, termasuk sudah berkoordinasi dengan PLN. Namun sayang, listrik padam tetap saja terjadi. Ya, dari awal sebelumnya kita sudah ada kerjasama dengan PLN dan kita sudah kewajiban kita sudah sampaikan, kita minta genset dan juga pihak info kita sudah tanyakan dan mereka menyatakan genset ya, tapi ternyata kan kadang-kadang tidak sesuai dengan program kita sendiri. Itu kan matinya sampai 1,5 jam, Pak. Betul. Ya. Apa menurut ketua apa? Menurut ketua? Ya, tentunya hal ini sesuatu hal yang sama-sama kita tidak harapkan lah, hal-hal yang di luar kemampuan kita, karena dari sejak awal kita sudah persiapkan genset cadangan dari PLN, ternyata genset itu kan rupanya meledak juga katanya, yang seharusnya mereka bawa atau siapkan di sini ketika proses debat akan dilaksanakan. Acara debat kandidat tetap digelar hingga selesai setelah listrik PLN menyala. Acara debat dihadiri oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Utara yang akan bersaing, yakni paslon nomor urut 1, Amartoni dan Romli, paslon nomor urut 2, Ardian dan Sofyan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.